Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Shalom adik-adik kelas tanggung terkasih. Jumpa lagi dengan Kak Lia di pengajaran minggu ini. Semua adik-adik di rumah pada sehat kan? Kakak berdoa semoga adik-adik dan keluarga semua selalu dalam keadaan yang sehat. Mari adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya. Yang lebih penting, disiapkan hatinya dan telinganya supaya bisa konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai, kita buka dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu kepada kami semua selama seminggu ini, sehingga kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu saat ini.
Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nats firman Tuhan kita minggu ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan Wahyu 7 ayat 9 dengan judul Gereja yang Kudus dan Am. Mari adik-adik kita mau buka Alkitab kita mau baca bersama-sama nats kita minggu ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, terdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Nah, adik-adik pernah mendengar kalimat gereja yang kudus dan am? Pasti pernah ya. Kalimat gereja yang kudus dan am terdapat di mana coba? Di mana adik-adik? Kalau ada yang jawab pengakuan iman rasuli, betul sekali. Gereja yang kudus dan am adalah salah satu kalimat yang ada di pengakuan iman rasuli. Apakah adik-adik mengetahui pengertian gereja? Adik-adik pasti sudah pernah melihat gedung gereja kan? Contohnya seperti gedung gereja kita. Gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dunia ini, yang dipanggil, dikumpulkan, dikuduskan, dan ditetapkan Allah melalui Roh Kudus. Intinya, gereja adalah tempat kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Gereja terdiri dari dua, yaitu gereja yang kelihatan dan gereja yang tak terlihat. Gereja yang kelihatan yaitu tempat di mana kita bersekutu, contohnya gereja kita, HKBP Reformanda. Lalu, gereja yang tak terlihat adalah persekutuan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang mengikat seluruh orang percaya di dunia ini adalah pengakuan iman rasuli. Kemudian adik-adik, ada yang disebut dengan gereja yang kudus dan am. Artinya, gereja itu dikuduskan oleh Yesus, sehingga mereka dihitung sebagai orang-orang kudus. Mereka orang-orang kudus, yaitu yang mendapat bagian dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, adik-adik dapat dilihat bahwa gereja itu yang paling penting bukan gedungnya, tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Dan melalui nats kita hari ini, kita diingatkan lagi bahwa kita, adik-adik dan kakak adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan berita kesukaan, berita perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik belum bisa secara langsung menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling adik-adik yang belum mengenal Kristus. Jadi apa ya yang bisa dilakukan adik-adik dan kakak juga? Adik-adik bisa mencerminkan Tuhan Yesus di dalam setiap tingkah laku adik-adik. Setiap gerak hidup kita bisa menjadi jalan untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang adik-adik boleh mengerjakan tugas. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang ada di layar.
Kalau adik-adik memperhatikan, pasti tahu jawabannya. Jangan lupa jawabannya ditulis di buku sekolah minggu. Lalu nanti hasilnya difotokan dan dikirimkan ke kakak Lia atau ke kakak Grace. Selamat mengerjakan ya adik-adik, semangat! Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Yuk adik-adik, kita tutup firman Tuhan kita hari ini dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih kami boleh diingatkan kembali untuk dapat mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk dapat selalu berperilaku seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini, kami yakin dan percaya Engkau akan melindungi kami dan memulihkan negeri kami dan seluruh dunia dari pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.